Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian Masjid Thariqul Khair yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tema utama yang saya tawarkan ke bapak-bapak yang ini masih hangat. Apa pilih yang apa? Yang pertama bisa tentang masalah pembunuhan dalam Islam, atau yang kedua tentang Natal. Saya terserah. Dua-duanya. Baik, dua-duanya ya. Nanti kalau nggak cukup, mudah-mudahan cukup. Jadi saya ingin menyampaikan dua-duanya kalau begitu singkat-singkat. Salah satu karakteristik Islam itu adalah dia syamil. Islam itu sempurna. Sempurna itu artinya dia mengurusi segala perkara, baik urusan-urusan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, maupun manusia dengan alam. Syamil, menyeluruh dalam arti dia tidak hanya mengurusi dunia, tapi juga mengurusi akhirat. Itu Islam. Maka mengapa orang-orang non-muslim itu iri dengan kita? Salah satu penyebabnya mereka iri dengan kita itu karena kita ini sempurna. Sementara mereka itu ada agama yang titik tekannya itu hanya kasih sayang. Ada agama yang hanya titik tekannya itu adalah nirwana, surga. Ada agama yang titik tekannya itu adalah akhlak. Tapi Islam menampung seluruhnya. Dan salah satunya itu adalah masalah pembunuhan. Nah, nanti antum kalau belajar di fikih itu ada urut-urutannya. Dulu kami belajar 4 tahun. Itu setiap hari itu mesti belajar fikih itu. Tiap hari Senin sampai Jumat itu selama 4 tahun bahas kitab judulnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Ibnu Rushd Al-Andalusi. Itu nanti mulai belajar dari kitab ibadah. Karena memang dasarnya nanti ibadah cabangnya ada thaharah, ada salat dan seterusnya. Kemudian setelah ibadah nanti masuk ke muamalah. Muamalah itu bab tentang bagaimana cara nyari duit. Nanti ada jual beli, ada utang piutang dan seterusnya. Kemudian masuk bab berikutnya adalah bab nikah. Kalau sudah punya duit, nikah dong. Nanti nikah mulai bab tentang bagaimana mencari istri, bagaimana menikah, syarat dan seterusnya, sampai cerai dan seterusnya itu dibahas. Setelah nikah nanti bab faraid, pembagian warisan. Kemudian bab jinayah, habis itu bab jenazah. Kemudian setelah itu bab tentang makan minuman. Kemudian nanti di belakang itu ada kitabul jinayat, kitab tentang kriminalitas. Ya, bab jinayat itu bab yang membahas tentang kriminalitas. Ini perlu kita hadirkan di sini. Kita tidak hanya membahas masalah saudara kita yang 6 yang kemarin meninggal dunia, bukan hanya itu saja, tapi lebih umum daripada itu agar muncul dalam diri kita satu, bangga dengan Islam. Itu yang saya ingin hadirkan di malam ini, agar antum itu bangga dengan Islam. Islam itu adalah agama yang sempurna. Apapun kondisinya, siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya, siapapun menteri agamanya, itu nggak ada urusan. Dalam arti Islam tetap Islam. Apapun itu tetap Islam. Antum kita harus bangga dengan Islam. Kenapa? Islam itu agama yang sangat sempurna. Kita siap beradu dengan siapapun. Beradu argumentasi tentang mereka ahli hukumkah atau apapun, itu Islam Masya Allah luar biasa. Kemudian yang kedua, agar kita itu hati-hati dengan yang namanya darah.
Jangan sampai kita ini menjadi orang yang mudah untuk mengalirkan darah, baik menghilangkan nyawa atau tidak menghilangkan nyawa manusia. Karena nanti bab pembunuhan itu, bab jinayat itu dibagi menjadi dua. Nanti ada yang namanya jinayatul abdan sama jinayatul atrof. Jinayatul abdan itu membunuh fisik, menghilangkan nyawa. Nanti yang kedua, nyawanya nggak hilang, tapi ada anggota badannya yang hilang. Itu mana ada itu dalam selain Islam. Nah, kemudian yang ketiga, agar kita juga tetap punya harapan jika di antara kita ada yang terzalimi dan tidak terselesaikan urusannya di dunia. Antum bisa perhatikan contoh peristiwa di Talangsari, di Lampung Timur sekitar tahun 80-90. Saya belum kesini, saya kesini baru 2001. Walaupun sebelumnya sudah banyak membaca tentang kasus Talangsari yang sampai sekarang belum selesai, dan tabloid yang terakhir yang saya baca itu tabloid Teknokrat, tabloidnya dari teman-teman di Unila. Saya baca gitu, nggak ada ujungnya, ya hanya sekedar sekedar peristiwa, kesaksian, laporan, tapi nggak ada ujungnya. Yang rata-rata yang terlibat kan rata-rata sudah meninggal, mulai dari Pak Harto, Sudomo, LP Murdani, tapi masih ada yang hidup. Itu gimana ceritanya? Sampai sekarang nggak selesai. Ya, bahkan saya punya tetangga yang dia tuh menjadi saksi. Waktu itu dia masih muda, masih PNS di sana, cerita ke saya, satu masjid di depan rumah. Itu bagaimana orang di dalam rumah tahu-tahu diberondong, mati semuanya. Mati. Dan ada sekitar 100-an kan yang meninggal dunia itu, kan ada sekitar 100-an. Kamu bisa bayangkan 100 nyawa itu. Nah, agar kita itu tidak putus asa kalau nanti ada, misalnya mudah-mudahan tidak ada, itu yang terzalimi tapi ternyata nggak terselesaikan urusannya di dunia, termasuk 6 kaum muslimin dari FPI yang meninggal dunia, yang nggak selesai sampai sekarang. Saya terakhir baca tadi itu nggak selesai. Ya, masing-masing mengklaim si A si B begini. Wallahualam. Tapi kita tidak berbicara di situnya. Itu 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada antum. Saya ulangi, yang pertama, agar antum bangga dengan Islam. Kemudian yang kedua, kita hati-hati dengan darah. Kemudian yang ketiga, agar jangan sampai kita ini putus asa ketika ada di antara kita yang terzalimi hal apapun, itu masih ada kehidupan yang lain. Maka Islam itu dibagi menjadi, kan nanti ada akidah, ada syariat, ada Islam. Itu hanya pembagian dalam pembelajaran, tapi intinya nggak bisa dipisah-pisah. Syariat nggak bisa dipisah dari akidah, akidah nggak bisa dipisah dari akhlak. Saling bertemu. Nah, mari kita lihat bagaimana Islam mendudukkan yang namanya pembunuhan. Antum bisa buka di surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Ya, itu surat An-Nisa ayat berapa itu? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, siapapun mukmin ini, Pak. Jadi Islam itu yang dikategorikan nyawa itu 2, kafir dengan mukmin. Mukmin sekalipun dia fasik, mukmin sekalipun dia itu orangnya malas, ya itu tetap dikatakan mukmin. Terus muta'ammidan, dengan sengaja. Sengaja itu terencana, terukur, jelas sasarannya siapa, itu namanya terencana. Sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, ya jarang ada orang bunuh nggak sengaja, itu jarang. Paling-paling misalnya kecelakaan, ya kita naik mobil, nabrak, mati, nggak ada unsur kesengajaan. Itu beda dengan yang unsur kesengajaan. Ya, muta'ammid fajaza'uhu jahannam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kok dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Kenapa? Nanti belakang saya sebutkan. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidan fiha, selama-lamanya.
Ya, selama-lamanya, nggak keluar-keluar. Wa ghadiballahu alaihi, kemudian Allah murka. Allah murka. Murka itu artinya marah, nggak ridho dengan perbuatan itu. Wa la'anahu, dan Allah melaknat. Melaknat itu menjauhkan dari rahmat. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah mempersiapkan untuk dia azab yang sangat-sangat besar. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya kenapa kok Allah sampai seperti itu? Karena Allah itu menghargai iman seorang mukmin. Yang Allah hargai dari kita ini bukan fisik kita. Ya, yang Allah hargai itu bukan derajat kita, bukan harta kita. Misalnya yang dibunuh nih misalnya rakyat biasa, nggak rame Pak. Tapi kalau yang dibunuh misalnya bupati, wali kota, menteri, rame Pak. Dalam Islam nggak ada. Dalam Islam yang menjadi tolak ukur adalah dia mukmin atau bukan. Nanti mukmin ada hukumnya, bukan mukmin ada hukumnya. Kita di Indonesia yang meninggal, yang dibunuh orang mukmin Pak, sepi pemberitaan. Tapi kalau yang dibunuh itu orang non muslim, orang kafir lah ya, itu rame Pak, sangat rame. Ya inilah negara kita, begitulah. Ini jadi Allah menyediakan lima aneka azab kepada orang yang membunuh dengan sengaja itu. Nah, kemudian yang kedua, membunuh dengan sengaja itu adalah termasuk dosa besar. Imam Zahabi punya kitab namanya Al-Kabair. Ya, kitab tentang dosa-dosa besar. Itu beliau menulis daftar hitam dosa-dosa besar. Yang pertama syirik, yang kedua membunuh. Ya, yang pertama syirik, yang kedua membunuh. Kenapa? Tadi Allah menghargai iman kita. Kemudian yang kedua, nyawa itu adalah dari Allah, tanggungan Allah, urusan manusia gak ada urusan. Gak ada ceritanya nyawa itu beli Pak. Fanafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan roh kami, roh yang kami datangkan dari kami ditiupkan masuk ke badan. Itu yang punya kewajiban jaga roh itu Allah Subhanahu wa taala, yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita nggak ada urusan. Nah, kalau ini tiba-tiba dibunuh jedier begitu, atau dengan cara apapun. Ya. Kemudian poin yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, nanti diulangi oleh Umar bin Khattab, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa yang ada Muhammad yang ada di tangannya, laqatlu mu'minin, sungguh pembunuhan mukmin, membunuh mukmin itu a'zam, lebih besar dosanya, indallah, di sisi Allah, min zawalid dunya, dari hancurnya dunia. Dunia hancur Pak, kemudian ada orang mukmin mati, di sisi Allah lebih berat orang mukmin mati walaupun satu. Kemudian di sisi yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, ya, man qatala mu'ahidan, siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahid. Mu'ahid itu orang kafir yang berdampingan dengan kita, kemudian ada janji-janji, itu namanya orang kafir. Ya, artinya orang kafir yang enggak neko-neko. Ya, siapapun yang membunuh orang kafir non muslim. Tadi kita berbicara masalah membunuh muslim. Membunuh muslim dosanya sangat besar. Ternyata membunuh non-muslim itu juga tidak diperkenankan. Jadi gak boleh kita sembarangan begitu setelah membaca kitab jihad, yuk kita bunuh tetangga yang non-muslim. Bukan begitu caranya. Gak ada begitu. Kata Rasulullah, siapa yang orang mukmin kok membunuh orang kafir, orang non-muslim, dan itu bukan pada tempatnya, beda nanti kalau di peperangan, itu lain soal, nanti bab ma'rakah atau bab kita nanti dibahas. Itu siapa orang yang membunuh orang mu'ahid, orang kafir yang tidak ada masalah, maka dia kuntu khosmu yaumal qiyamah, saya akan berdebat dia di hari kiamat, dan dia tidak akan mendapatkan lam yurih raihatal jannah, dia tidak bisa mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina aman, padahal ciuman bau surga itu tercium perjalanan 40 tahun.
Jadi belum bisa mendekat surga. Ini betapa Islam itu sangat mengangkat atau sangat menghargai jiwa seorang mukmin. Nah, kemudian terakhir sebelum masuk bab yang kedua, bagaimana kalau membunuhnya ini rame-rame? Ya, kalau 1 lawan 1 selesai. Itu dibahas dalam Islam. Ya, dibahas dalam Islam. Membunuh rame-rame ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ya, di zaman Rasulullah nggak ada, walaupun sudah ada hukumnya, tapi kemudian terulang secara fakta, ya, itu di zaman Umar bin Khattab, yang mana Umar di Madinah. Ini kejadiannya di Yaman, Pak. Antum bisa bayangkan Madinah Yaman itu perjalanan kalau dulu itu sekitar 20 hari 20 malam atau 15 hari 15 malam. Itu sekitar 600 km, 600-700 km dari Yaman ke Madinah. Bahkan lebih daripada itu. Ini ada seorang bapak itu punya anak laki-laki. Masih umur 7 tahun 8 tahun. Kemudian bapak ini istrinya enggak disebutkan apakah meninggal atau cerai. Singkat cerita dia menikah dengan perempuan. Tinggal di Yaman, di Son'a, ibu kota Yaman. Nah, setelah itu si laki-laki pergi, Pak. Si laki-laki pergi, kemudian dia tinggal sama si anak. Berarti anak tiri. Kemudian ternyata perempuan ini perempuan nakal, Pak. Dia kemudian mencari laki-laki lain. Laki-laki lain, ya pokoknya gitulah. Ya zina lah. Kemudian ketika laki-laki senang sama perempuan ini di rumah, anak ini tahu. Kata perempuan ini, kamu harus membunuh si anak ini. Laki-lakinya ini anaknya namanya Asil. Dia nggak mau. Awalnya nggak mau lah, itu nggak boleh. Famtana'at minhu, kata ulama. Akhirnya perempuan ini nggak mau melayani si laki-laki. Nggak mau melayani. Karena nggak mau melayani, ya laki-laki ini terpaksa. Kan kelemahannya laki-laki di situ terutama, ya. Akhirnya apa? Dia mau. Ini dibunuh oleh ini si laki-laki, si kemblaan kalau orang Jawa namanya. Ya, sama perempuan dibantu 2 orang. 2 orang, satu laki-laki dari luar, yang kedua adalah pembantunya dia. Dibunuh, kemudian setelah dibunuh dipotong. Kemudian dibuang di sumur kering. Nah, masyarakat tahu, kemudian datanglah laki-laki si laki-laki, anak saya mana? Ya, awalnya nggak ngaku, kemudian ngaku. Kemudian sampailah ke gubernur, berita itu ke gubernur Yaman, namanya Ya'la. Beliau bingung. Fakataba ila Umar bin Khattab, kemudian beliau nulis kepada Umar bin Khattab, dikirim. Nulis dari Yaman ke Madinah itu perjalanan, Pak. Dulu belum ada HP, belum ada apa, manual. Begitu Umar membaca itu, Pak, beliau enggak banyak berbicara. Beliau tidak banyak merekayasa, tidak harus pergi ke Yaman, kemudian direkonstruksi lagi gimana caranya, enggak. Langsung beliau membuat pernyataan. Dan itu ditulis oleh para ulama. Wallahi lau tamala alaihi an ahlu San'a laqataltuhum jami'an. Demi Allah, jangankan 4 orang yang membunuh ini, seandainya seluruh penduduk San'a itu semuanya berkumpul untuk membunuh 1 anak, aku bunuh semuanya. Akhirnya 4 orang tadi, Pak, dibunuh, mati semuanya. Dan setelah itu Yaman aman. Nah, aman, Pak. Pertanyaannya, konsep ini ternyata konsep yang pembunuh itu dibunuh itu banyak ditentang. Banyak ditentang, Pak. Baik oleh kaum muslimin maupun non muslim. Tapi ngomongnya mereka menentang, tapi mereka banyak melakukan. Ini kita ini ikut nentang, tapi kita sudah nggak melakukan, ikut nentang lagi.
Bapak-bapak kalau di rumah ada Bible. Perbandingan kita kalau mau masalah hukum itu Bible. Bible itu kitabnya orang Kristen. Nanti dibagi jadi dua, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di perjanjian lama itu disebutkan di kitab Ulangan. Itu disebutkan kalau ada orang yang mengajak kalian, ya kalian diajak untuk menyembah selain Allah kita, yaitu Allah, walaupun sekalipun itu anakmu, bapakmu, saudaramu, bunuh. Coba Pak. Baru ngejak, ayo jangan beribadah kepada Allah. Hukum Taurat mengatakan bunuh. Islam begitu? Enggak. Islam enggak ada. Kalau kita disuruh murtad, kita dialog. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita dialog. Kalau di kitab Taurat bunuh. Tapi enggak ada itu orang gugat kitab Taurat, Pak. Yang banyak digugat Quran, heran saya itu, Pak. Kenapa yang digugat itu Quran? Kalau yang gugat non muslim ajar, Pak. Ini yang gugat muslim, Pak. Apa itu kisah? Itu balas dendam itu. Terus nanti kitab yang lain disebutkan, di kitab Ulangan juga. Jangan biarkan tukang sihir ada di antara kalian, bunuh dia. Tuh, Pak. Tukang sihir ya yang suka mencelakakan orang itu, kalau di kitab Taurat bunuh dia. Kalau dalam Islam dipanggil dulu, Pak. Klarifikasi istilahnya. Didakwai, ya, kemudian sihirnya jenis sihir apa? Ya, jenisnya sihir apa? Kemudian kalau masih ngeyel dikasih kesempatan 3 hari. 3 hari untuk mikir, kalau enggak hari keempat baru dibunuh. Lah kok yang seperti ini digugat, yang kitab Taurat tadi enggak digugat. Bahkan yang terakhir ada kitab juga di Bible, Pak. Jika ada seorang laki-laki di antara kalian, ya, bahasanya itu menikah dengan laki-laki, bahasanya saya lupa, bukan menikah, bahasanya lebih porno loh, pokoknya saya lupa. Pokoknya kira-kira intinya menikah. Kamu dapati dia menikah dengan laki-laki lain, artinya apa? Homo. Maka hendaknya seluruh orang itu membunuh dia. Ya, hendaknya orang-orang dekat membunuh dan seluruh orang membunuh dia. Tuh, Pak. Homo dalam Taurat itu disebutkan. Kalau kita dipanggil dulu. Kenapa kemarin masalah-masalah apa itu LGBT itu kalau nggak salah ya? Itu yang banyak disorot itu Islam. Heran saya, Pak. Kalau yang mengkritik non muslim, ya enggak, silakan wajar-wajar aja. Ini yang ngeritik muslim, Pak. Ya. Ini sekali lagi kita kembali kepada pembunuhan. Jadi agama-agama samawi, walaupun Taurat atau Bible itu kita tidak mengetahui pasti benar salahnya, tapi paling tidak itu ada ayat-ayat yang menjurus ke sana. Tapi kenapa Islam ketika berbicara itu, yang Islam itu adalah sebagai agama yang menyempurnakan ajaran sebelum Rasulullah SAW, itu digugat, terutama masalah kisos, dengan alasan kita bukan negara agama. Ya, kita bukan negara agama, betul. Tapi kita juga bukan negara Pancasila. Kita ini negara yang bukan-bukan. Baik. Ini hanya pengetahuan ya, saya tidak mengajak antum untuk menggugat, tidak. Ini untuk pengetahuan aja betapa Islam itu Masya Allah luar biasa. Maka tadi kata Umar bin Khattab, seandainya misalnya antum ini ada sekitar taruhlah 60 orang, antum kok kemudian bunuh saya, misalnya, naudzubillah, ini hanya contoh aja. Ada yang ngasah pisau, ada yang ikat, ada yang ngelucuti baju saya, ya, kemudian ada yang nutup kepala saya, ada yang ngangkat, ya, ada yang nyiapin tempatnya dan seterusnya. Dalam Islam semuanya antum ditangkap. Itulah kenapa di surat Al-Buruj itu disebutkan idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka itu ada yang gali parit, ya,
ada yang nyiapin kayu bakar, ada yang ngancam, ada yang membunuh. Semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Ya, ini masalah pembunuhan. Saya harap secara singkat aja antum bisa memahami. Nah, dalam Islam yang boleh dibunuh itu tiga. Hanya tiga kelompok yang boleh dibunuh. Di luar peperangan. Kalau peperangan udah itu nggak usah dibahas. Ya kalau peperangan ya saling membunuh lah. Muslim dengan non Muslim perang misalnya, ya membunuh, tapi nanti ada ilmunya. Yang boleh dibunuh satu orang yang murtad. Jadi kalau ada orang Muslim keluar dari Islam, ya, saya kemarin baca itu di artis siapa yang muda itu keluar dia masuk ke agama lain. Itu dalam Islam, Pak. Dalam Islam itu dipanggil dulu. Kenapa kok kamu itu keluar dari Islam? Dijelasin sejelas-jelasnya, jangan-jangan dia salah paham tentang Islam. Kok udah dijelasin, ya dikasih kesempatan 3 hari. Kalau 3 hari itu dia kembali, ya mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat. Tapi kalau enggak, barulah dia dibunuh. Kenapa ada pembunuhan? Agar orang itu tidak main-main dengan agama. Agama ini bukan barang dagangan, Pak. Dicoba, terlalu sesek, ganti. Terlalu longgar, ganti. Warnanya nggak cocok, ganti. Bukan begitu. Maka dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam. Ini jangan salah paham ayat ini. Ini orang-orang kadang-kadang, ayo sholat, enggak sholat. Pak, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Oh, pukul aja gitu, Pak. La ikraha fiddin itu maksudnya tidak ada paksaan masuk agama Islam. Artinya orang kalau mau masuk Islam kok dia mikir, saya mikir aja besok lah saya memutuskan. Kita nggak boleh sekarang, nggak boleh, Pak. Bahkan 1000 tahun dia masih mikir tentang masuk Islam, biarkan. Karena kalau udah masuk Islam, hukumnya berlaku. Kita jelaskan, Islam itu begini-begini, bedanya begini, jelaskan. Biar kita tahu resiko. Ada, tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Saya baca-baca aja. Ada itu dulu orang non-Muslim masuk Islam. Kemudian dikasih tahu Islam itu begini-begini. Pokoknya saya mau masuk Islam, saya mau masuk surga. Baik, akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Habis itu ditanya sama yang mengislamkan, kamu udah khitan belum? Udah potong kemaluan belum? Belum. Islam mewajibkan khitan. Ya kan ada agama yang nggak membolehkan khitan kan? Dia bayanginnya nggak benar-benar, Pak. Yang nggak benar dibayangin, dipotong. Gimana ceritanya dipotong? Itu wajib tak, Pak? Wajib dalam Islam. Itu sunahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ditekankan oleh Rasulullah SAW. Mikir dia nanti kalau dipotong, waduh gimana itu nanti. Dia mikirnya nggak benar, Pak. Akhirnya apa? Saat itu juga, Pak, mohon maaf, saya nggak jadi masuk Islam. Saya keluar aja dari Islam. Loh, kamu tadi udah masuk Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, saya nggak masuk surga nggak apa-apa. Yang penting jangan dipotong punya saya. Kiainya pinter. Baik, kalau begitu dalam Islam itu kalau kamu keluar dari Islam, ya kalau kamu masuk Islam itu kamu dikhitan. Tapi kalau kamu keluar dari Islam, ya leher kamu yang dipotong. Masuk, kemaluan kamu yang dipotong. Kalau kamu keluar dari Islam, leher kamu yang dipotong. Pilih mana? Dia mikir, gimana Islam itu? Masuk dipotong, keluar dipotong. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu khitan, tahu baru rasanya manfaatnya. Khitan itu baru tahu dia. Ya. Itu pertama orang yang murtad itu kenapa dibunuh? Karena biar tidak main-main dengan agama. Nggak main-main dengan agama. Jadi Islam itu punya izzah, Pak, punya kewibawaan. Kemudian yang kedua, al-qatil, orang yang membunuh. Ya, orang yang membunuh, ya tadi membunuh dengan sengaja itu dibunuh. Tapi nanti pihak keluarga itu punya 3 alternatif. Itu dibuka di surat Al-Baqarah. Pertama, memaafkan. Ya sudah, saya maafkan. Sudah selesai. Yang kedua, ngasih diat. Diat itu tebusan. Tebusannya itu 100 ekor onta. Ya, 100 ekor onta.
100 ekor unta nanti ada pembagiannya, ada nanti yang sekian itu unta yang bunting yang paling mahal itu. Kemudian nanti unta biasa itu saya perkirakan sekitar 3 sampai 4 miliar bayar. Milih yang kedua atau milih yang ketiga, dia dibunuh. Nah itu ya. Itu di dunia seperti itu. Nanti kalau di akhirat Pak, kok hukum itu nggak berlaku? Wallahi demi Allah, yang dibunuh nanti akan bertemu dengan yang membunuh. Iya Pak, kemarin, bukan kemarin ya, dulu yang di Talang Sari itu Pak, ya kan mulai dari Pak Harto, Pak Domo, LB Murdani dan seterusnya, itu kan entah terlibat atau enggak yang menikah mereka kan atasan. Itu nanti ketemu Pak sama orang-orang itu Pak, termasuk juga di Tanjung Priok dan di beberapa tempat yang lain akan ketemu Pak. Wah, di situ mereka akan minta pertanggungjawaban, terutama di padang mahsyar. Apalagi PKI 48 ulama dibunuh, 65 para jenderal dibunuh. Ketemu Pak mereka itu Pak. Siapa adalah? Jangan dikira hilang begitu saja. Oh enggak, masih ada akhirat. Maka saya katakan kita beriman kepada hari akhir itu salah satu manfaatnya kita tidak ada rasa yang namanya putus asa. Nggak ada rasa putus asa. Antum ada motor antum yang hilang, lapor polisi sudah. Ya tapi yang namanya hilang ya sudah. Ya sedih-sedih tapi habis itu ya lanjut aja. Nanti ketemu Pak siapa yang menyuri motor itu. Wallahi ketemu. Maka kata Allah, wa idzal wuhusyu husyirat. Demi binatang-binatang, dan apabila binatang buas itu dikumpulkan. Jangankan manusia Pak, binatang-binatang buas itu dikumpulkan. Jangankan binatang buas, kata Rasulullah SAW, demi Allah nanti domba yang enggak punya tanduk dengan domba yang punya tanduk dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dulu yang punya tanduk senangnya itu nanduk, yang enggak punya tek mati Pak. Nanti di akhirat yang ini ketemu yang ini Pak. Akhirnya yang enggak punya tanduk balas dendam, tok mati. Ini mati, begitu yang ini mati, kata Allah, kuni turaban, jadilah kalian debu, dua-duanya kemudian mati. Itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hewan. Tapi kalau ini tanduk-tandukan tapi ada yang terlibat. Yang terlibat itu yang nanti akan ditanduk oleh kambing, Pak. Kan ada adu domba ya. Benar-benar adu domba loh, bukan adu domba sesama manusia, adu domba. Dombanya diadu Pak. Nanti sudah pertama dombanya diadu, yang kedua apa? Di situ ada apa? Judi Pak. Di situ ada unsur judi. Ya udah dua-duanya udah judi, haram, adu domba. Kok malah jadi semacam tontonan? Ini warisan budaya yang harus dilestarikan. Apa? Baik, itu masalah pembunuhan. Jadi intinya adalah itu mohon maaf ada satu lagi ya. Pertama orang murtad, yang kedua pembunuh, yang ketiga asy-syaikhuz zani, laki-laki yang berzina yang dia sudah punya keluarga, sudah menikah. Yang belum menikah kok berzina, hukumnya beda dengan yang sudah menikah dan berzina. Kenapa dibedakan? Ya kebangetan, punya istri masih sempat berzina. Kalau yang belum menikah berzina itu nanti diikat ya, kemudian dicambuk 100 kali, jebret. Antum jangan bayangin yang enggak. Begitu 2 kali kok pingsan, tunggu dulu Pak. Sampai sembuh dulu. Sembuhnya setahun, berarti yang 98 nunggu setahun. Jangan, woi, kita 100 pok. Nah, sakit, dia pingsan Pak. Tunggu dulu. Nanti dokter memeriksa, ini nggak layak untuk dicambuk lagi, nggak layak dipukul lagi, tunggu dulu, diperiksa. Kok kemudian, waduh ini nggak sembuh-sembuh, misalnya tulang belakangnya patah, nunggu sampai sembuh Pak. Kok sebelum itu mati, ya sudah selesai. Jangan, kita ini cambuk, diem-diem, bapak malah yang kena. Tapi kalau dia sudah pernah menikah atau sudah menikah, maka nanti dia dipendem setengah badan, kemudian kepalanya ditutup, kemudian dilempari kerikil segini Pak, plung, baru 5 kerikil kok mati, ya sudah. Sementara yang disiapkan 2 karung Pak.
Begitu 2 karung itu belum mati, ya lanjut. Wal yashhad 'adzabahum ta'ifatun minal mu'minin, dan itu bisa disaksikan oleh orang mukmin. Bisa mungkin. Kenapa? Karena di antara dosa yang paling besar adalah zina. Nah, kemudian ditambah ulama Saudi sekarang mengeluarkan fatwa yang baru. Salah satunya adalah pengedar narkoba. Ya, di Saudi beberapa kali dihukum pancung pengedar narkoba itu banyak dari Nigeria. Ya, karena itu bisa membunuh ratusan bahkan jutaan orang. Dan kalau seperti itu, ya tidak dia muslim atau bukan, Pak, termasuk yang membunuh tadi muslim atau bukan. Ya, kalau yang membunuh itu muslim, antum bapak-bapak jangan bayangin yang ngeri-ngeri. Di Saudi mudah-mudahan antum nanti bisa ke sana. Di Jeddah itu ada Masjid Qisas di dekat pantai. Itu ada Masjid Qisas, itu di pojokan masjid itu ada tempatnya. Itu kalau sedang ada acara itu, Pak, itu yang jangan antum bayangan yang ngeri-ngeri, biasa aja. Maka kenapa laki-laki disuruh sembelih kambing, sembelih sapi, itu biar nggak ngeri dengan darah. Ya, itu ketika ada acara itu, Pak, itu didatangkan apa? Tim dokter, kepolisian, sama dinas kebakaran. Jadi bukan dipotongnya di tengah jalan sendirian, plak dibiarkan, enggak, Pak. Dikawal, dijaga polisi biar aman. Kemudian algojonya itu profesional, Pak. Bukan algojo ecek-ecek, Pak. Tahu daerah mana yang tepat untuk dipenggal itu, Pak. Dan sekali tebas mesti mati. Nah, bapak-bapak yang baru latihan nyembelih kambing, sapi, nggak boleh, nggak lulus, dijamin nggak lulus. Dan dia ahli fikih, Pak. Dia ahli fikih. Jadi bukan sekedar memenggal aja, dan dia keamanannya dilindungi oleh negara. Nah, begitu dipenggal, Pak, jebret, itu dibacakan oleh pengadilan dulu. Ini fulan ini, tak mati. Begitu mati, tim dokter langsung lihat, oh sudah mati. Nah, begitu sudah mati, Pak, kepalanya sama badannya dijahit lagi, Pak. Dijahit. Insya Allah nggak akan hidup lagi, kan? Jangan dibiarkan kemudian, jangan bayangin, taruh begitu aja nanti jadi membusuk. Ya Allah, jangan begitu, Pak. Biasa aja, dijahit. Kalau dia muslim, dia mukmin, ya, itu dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur kuburan orang Islam. Dinas kebakaran tugasnya apa? Nyemproti darah biar nggak bau. Gitu, Pak. Habis itu bersih biasa, dan itu nggak nyampe setengah jam selesai. Itu, Pak. Itu indahnya Islam. Jangan mikirin yang gitu. Loh, kitab teman-teman orang-orang Kristen aja punya seperti itu, kok dikritik? Nggak dikritik, kalau kita kayak dikritik loh, Pak. Heran saya. Kenapa kita ini dikritik itu? Heran saya. Baik, itu masalah pembunuhan. Sebelum lanjut, silakan kalau ada yang mau ditanya. Masih ada berapa jam lagi? 1 jam lagi? 10 menit. La haula wala quwwata illa billah. Enggak cukup lah kita berbicara masalah Natal. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada langsung ke Natal ya. Saya tidak berbicara masalah Natalnya dalam arti kenapa inilah Islam kaum muslimin di Indonesia ini selalu berulang, Pak. Masalahnya itu aja, nanti menjelang Natal rame tentang Natal. Kemarin menjelang Hari Ibu rame tentang tulisan selamat Hari Ibu, selamat Hari Ibu. Diulang-ulang itu aja. Nah, masalah Natal besok kan hari Natal ya. Besok bapak-bapak jangan salah pilih loh. Besok ke masjid bukan ke gereja. Jangan sampai salah. Besok ke masjid bukan ke gereja. Nah, saya hanya akan berbicara Natal menurut mereka. Nah, ini. Akhirnya tahu nanti kenapa kok ulama itu bersikukuh mengharamkan ucapan Natal. Saya hanya berbicara dari sisi apa kata Bible tentang Natal. Ada itu. Jadi singkat ceritanya begini. Kita tahu Natal dirayakan tanggal 25 Desember. Sepakat ya? Baik. 25 Desember itu seluruh dunia, Pak, itu musim hujan.
Ya, musim hujan atau kalau di daerah Eropa dan Medina sana itu musim dingin, kadang-kadang ada hujan, kadang-kadang enggak. Nah, kita sepakat bulan Desember itu adalah musim hujan atau musim dingin. Di Bible nanti Bapak buka. Ya, di Perjanjian Baru. Ya, di Perjanjian Baru. Itu ada kitab Matius, Yahya dan seterusnya. Itu dikatakan bahwasanya Yesus lahir di saat domba-domba sedang digembalakan di padang, di bukit-bukit. Nah, garis bawahnya itu nggak perlu saya panjang lagi, saya juga nggak hafal. Saya hanya baca dikit aja. Yesus dilahirkan di saat domba-domba sedang digembalakan di pegunungan atau perbukitan. Semua ahli sejarah mengatakan nggak mungkin domba akan dilepas dari kandangnya di musim dingin dan itu pasti akan mati. Ya, pasti akan mati. Kedinginan, Pak. Ya, kedinginan. Beda dengan onta. Onta itu di bawah dingin 50 derajat Celcius masih bisa hidup. Tapi kalau domba enggak, mesti mereka masuk kandang. Maka bapak-bapak ya bolehlah berangan-angan nanti bulan Desember itu bisa pergi ke tempat yang paling dingin gitu ya. Misalnya di Denmark, katanya paling dingin itu di Denmark bisa 0,15 derajat Celcius. Sambil merasakan nanti di neraka kan ada tempat yang paling dingin, Pak. Jadi itu sudah disepakati Pak. Itu disepakati kalau bulan Desember itu bulan yang sangat dingin. Dan di Bible semua kitab mengatakan Yesus dilahirkan ketika domba digembalakan. Ini nggak ketemu Pak secara sejarah. Kalau Rasulullah SAW dikatakan Rasulullah lahir ketika saat Amul Fil. Amul Fil itu tahun gajah. Memang semua orang tahu kalau saat Rasulullah lahir itu sedang ada penyerangan. Apakah itu sebelum atau sesudah, itu yang beda. Maka tidak disebutkan pastinya apakah pas penyerangan atau sebelum penyerangan atau tahun penyerangan. Dan tahunnya tahun gajah. Kita sebut tahun gajah karena saat itu ada peristiwa penyerangan dan saat itu memang sudah ada, bulan itu sudah ada Pak dulu Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awwal misalnya sudah ada walaupun namanya bukan nama itu. Ya. Nah, ini bulan Desember kok 25 Desember itu dingin-dinginnya Pak, bulan 25 Desember itu dingin-dinginnya. Sangat dingin sekali. Saya pernah di Madinah di akhir Desember itu sampai saya lihat di 5 derajat Pak. 5 derajat. Bahkan bulan Januari beberapa waktu yang lalu ya itu 5 derajat dan sangat dingin sekali. Sangat dingin sekali. Ini gimana itu udah pakai kaos dalam yang baju yang tipis itu, kemudian baju lagi, kemudian jaket itu masih dingin, kaos tangan masih dingin. Nah, tapi kalau Al-Qur'an apa katanya? Kata Al-Qur'an, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Dan goyangkanlah ya wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma itu tusaqit 'alaiki, dia akan jatuh kepadamu. Ya, kemudian fakuli, makanlah. Menurut Islam, menurut Quran, Yesus atau Isa itu lahir di musim panas. Kenapa? Kurma itu akan matang di musim panas. Musim panas itu bulan Mei, Juni, Juli, Agustus pertengahan selesai. Jadi paling cepat Yesus itu lahirnya bulan Agustus. Itu paling cepat. Dan itu diakui, Pak. Maka kalau ada orang mengatakan selamat Natal berarti mengatakan selamat kelahiran anak Tuhan. Selamat kelahiran Tuhan. Dan lahirnya tanggal 25 Desember. Kenapa kita tidak mau mengatakan itu? Karena kita tahu itu salah. Ya mereka beragama Kristen silakan, kita nggak memaksa Pak. Itu namanya toleransi, itu seperti itu. Silakan kalian melaksanakan keyakinan kalian mau ke gereja silakan. Nggak masalah, kita nggak menentang Pak. Nggak ada orang umat Islam menentang. Bahkan saya punya kawan orang Batak, dia orang Batak itu langganan lah, kalau boleh dibilang langganan saya. Kalau motor saya bermasalah dengan ban, saya sering ke situ, sering ngobrol saya sama dia Pak. Dia manggil saya kadang-kadang Pak Haji, kadang-kadang kawan begitu ya. Saya pernah disodorin 1 lembar
Pak Haji, ini jadwal kebaktian. Kalau ada waktu silahkan datang. Kebaktian hari Ahad. Saya dikasih, Pak. Saya kan seringnya pakai gamis nih, Pak. Silahkan datang. Ya, saya bilang gitu aja. Nanti kalau disuruh lagi saya akan jawab begini. Ya, saya mau datang tapi saya ngisi, saya bilang. Ya nggak apa-apa, saya ngisi. Masuk gereja kalau tujuannya untuk mendakwai kan boleh-boleh aja. Saya ngisi nggak apa-apa. Ngobrol gitu ya. Ya, udah akrab. Target saya cuma satu, mudah-mudahan dia kenal Islam aja. Masalah dia masuk Islam atau enggak, wallah alam. Biar dia tuh kenal dengan Islam. Jadi itu saya masuk. Ya, saya bayar dengan apa adanya. Enggak pernah saya menentang, saya ngobrol biasa aja. Dan baik-baik aja. Rumahnya dekat dengan rumah saya. Jadi kenapa kita nggak boleh mengatakan selamat Natal? Itu berarti kalau kita mengucapkan itu, kita mengakui Yesus itu anak Tuhan. Kita mengakui berarti Yesus itu Tuhan. Ya? Kemudian kita mengakui Yesus itu tanggal 25 Desember. Mereka sendiri itu nggak yakin dengan agama mereka, Pak. Ya? Dan ketika mereka disampaikan seperti ini, kata mereka? Inilah yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Mereka nggak berani keluar dari dari doktrin itu. Kalau doktrin itu salah, ya jangan diterima. Ya, kalau doktrin itu salah, jangan diterima. Ya. Termasuk nanti mohon maaf, Yesus, Nabi Isa, itu sebenarnya tidak pernah menamakan agamanya itu dengan agama Kristen. Di sini kalau ada yang Kristen silakan tunjukkan ke saya ucapan Yesus agamaku Kristen. Saya siap masuk Kristen, Pak. Benar, saya enggak, ini serius, Pak. Yesus enggak pernah mengatakan agamaku Kristen. Kalau ada ucapan Yesus mengatakan agamaku Kristen, saya, Pak, siap ikut agama Kristen, Pak. Emang enggak ada, Pak. Emang enggak ada. Itu ya. Saya bukan memanas-manas ini, kan ada yang Kristen enggak ini? Kalau ada yang tersinggung mohon maaf ini, saya mohon maaf. Ya boleh-boleh aja orang Kristen masuk ke sini, boleh-boleh aja kok. Atau kalau ada pendeta boleh-boleh aja. Enggak apa. Yang enggak boleh itu tengkar. Yang enggak boleh itu jelek-jelekin. Loh, apa jelek? Enggak, saya enggak jelek-jelekin, Pak. Memang adanya begitu. Mereka mau jelek-jelekan Islam silakan aja, tapi harus ada datanya. Mereka mengatakan Muhammad poligami, betul, istrinya 11, betul. Lalu di kitab kalian Daud itu istrinya 100. Oh, kenapa gak biasa aja seperti itu. Tukar pikiran dalam Islam itu, debat itu biasa aja. Yang gak boleh itu adalah ngolok-olok, yang gak boleh itu adalah perang fisik. Nah, itu yang gak boleh. Itu ya. Maka besok jangan salah tempat dan jangan pernah mengucapkan atau hanya sekedar copy paste. Bagus ini selamat Natal. Enggak. Dah. Lebih baik kalau memang nggak tahu, nggak usah disebar-sebar itu ya, copy paste itu. Demikian, mohon maaf kurang sempurna atau mungkin terlalu cepat. Aku qouli hadza, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.